Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi mengenai sport massage intra-event, yaitu penerapan massage olahraga yang dilakukan di sela-sela pertandingan atau waktu istirahat kompetisi. Sport massage intra-event merupakan bentuk intervensi manual terapi yang diberikan di sela-sela pertandingan, saat pergantian ronde maupun pada waktu istirahat kompetisi, dengan tujuan untuk mempertahankan kesiapan fisik atlet tanpa menurunkan tingkat performa. Sport massage intra-event ini berfokus pada pemulihan cepat terhadap kelelahan otot akut, penurunan fleksibilitas sementara, serta gangguan neuromuskular ringan yang muncul selama aktivitas olahraga dengan intensitas yang tinggi. Berbeda dengan pre-event massage yang bertujuan meningkatkan kesiapan fisiologis sebelum pertandingan, dan post-event massage yang lebih menekankan proses relaksasi serta pemulihan menyeluruh setelah aktivitas. Intra-event massage ini dilakukan dalam kondisi waktu yang sangat terbatas dan ketika atlet masih berada dalam fase kompetitif aktif. Oleh karena itu, teknik yang digunakan harus bersifat singkat, spesifik, dan tidak menimbulkan relaksasi yang berlebihan yang dapat menurunkan arousal maupun respon motorik pada atlet. Secara fisiologis, intra-event massage bertujuan meningkatkan sirkulasi darah lokal, mempertahankan range of motion, serta mengurangi spasme dan ketegangan otot sementara. Pelaksanaan teknik ini juga harus mempertimbangkan kondisi atlet yang masih berkeringat, mengalami peningkatan suhu tubuh, dan menimbulkan transisi cepat kembali ke performa optimal dalam pertandingan. Dalam dunia olahraga profesional, kemenangan seringkali ditentukan di waktu istirahat yang singkat. Saat otot mulai kaku dan kelelahan memuncak, kita tidak punya waktu untuk sesi massage 1 jam. Yang kita butuhkan adalah sport massage intra-event. Jadi, sekarang kita akan membedah bagaimana melakukan penanganan otot hanya dalam hitungan menit, tanpa membuat atlet kehilangan fokus atau menjadi terlalu lemas. Mari masuk ke prinsip dasarnya. Di sela pertandingan memiliki aturan main yang berbeda. Ada 4 karakteristik utama yang harus kita pahami. Yang pertama, yaitu durasi sangat singkat. Kita berpacu pada waktu. Sesi ini hanya berlangsung 5-15 menit maksimal. Fokus kita bukan pada seluruh tubuh, melainkan hanya pada otot yang paling bermasalah atau yang paling banyak bekerja. Yang kedua, menjaga arousal atau kewaspadaan. Ini yang paling krusial. Kegiatan ini tidak boleh menginduksi relaksasi dalam. Kita tidak ingin atlet merasa mengantuk atau detak jantungnya turun terlalu drastis. Saraf mereka harus tetap dalam mode siap bertempur. Selanjutnya yang ketiga, yaitu kondisi lapangan. Jadi, jangan bayangkan ruang spa yang tenang. Teknik ini dilakukan saat atlet masih berkeringat dan mungkin masih berpakaian lengkap atau menggunakan deker atau kaos kaki yang panjang. Jadi, penggunaan minyak atau lotion harus sangat minimal atau bahkan ditiadakan. Lalu, apa yang sebenarnya ingin kita capai dalam waktu 10 menit tersebut? Ada 4 target fisiologis. Yang pertama yaitu untuk mengurangi metabolik kelelahan. Pijatan ritmis membantu memompa keluar akumulasi asam laktat dari jaringan otot ke aliran darah agar bisa segera diproses oleh tubuh. Ini mengurangi rasa terbakar pada otot. Yang kedua itu mengembalikan ROM atau range of motion. Itu kelelahan membuat otot memendek dan sendi terasa kaku. Kita bekerja untuk mengembalikan fleksibilitas tersebut agar jangkauan gerak atlet kembali maksimal. Selanjutnya yang ketiga itu menangani kram dan spasme. Jika ada otot yang mulai narik atau berkedut ringan, intervensi cepat ini mencegahnya menjadi kram total yang bisa menghentikan karir atlet di pertandingan tersebut. Selanjutnya yang keempat, yaitu untuk mempertahankan suhu otot. Ini sering dilupakan saat atlet diam beristirahat, otot bisa mendingin dengan cepat dan menjadi rentan cedera. Pijatan cepat menjaga sirkulasi tetap aktif sehingga suhu otot tetap hangat dan siap untuk gerakan teknik selanjutnya. Pertama, lakukan dengan teknik compression pumping pada tungkai atas atau otot hamstring.
Kemudian lakukan dengan teknik yang sama pada otot betis atau tungkai bawah dengan durasi 30-60 detik per area dengan tujuan untuk memperlancar tekanan darah vena. Kemudian lakukan dengan teknik eflorase moderat atau ringan pada otot hamstring atau tungkai atas. Kemudian lakukan dengan teknik yang sama pada tungkai bawah atau otot betis. Teknik ini dilakukan dengan usapan sedang sampai cepat searah dengan vena dengan repetisi per area 2-3 kali. Dengan teknik tidak terlalu lambat agar tidak menginduksi relaksasi berlebih. Kemudian lakukan dengan teknik friction ringan pada tungkai atas. Kemudian lakukan dengan teknik yang sama pada tungkai bawah. Teknik ini dilakukan pada tendon atau area tegang spesifik dengan durasi 20-30 detik per titik. Pada video ini saya akan memperagakan penanganan kram otot dan muscle fatigue akut pada atlet menggunakan teknik stretching, compression, eflorase, dan elevasi. Pada kondisi ini atlet mengalami kram otot yang ditandai dengan nyeri mendadak, kontraksi otot tidak terkontrol, dan otot terasa keras. Langkah pertama yaitu menghentikan aktivitas untuk pencegahan ketegangan otot bertambah parah. Selanjutnya dilakukan passive stretching secara perlahan pada otot yang mengalami kram. Stretching dilakukan perlahan dan tidak boleh terlalu kuat agar otot lebih rileks. Berikutnya dilakukan compression atau tekanan lembut pada titik maksimal kram. Teknik ini bertujuan mengurangi ketegangan dan membantu relaksi otot. Kemudian dilakukan eflorase atau pijatan ringan untuk membantu melancarkan sirkulasi darah. Kram otot biasanya disebabkan oleh dehidrasi, kekurangan elektrolit, dan kelelahan neuromuskular. Selanjutnya yaitu penanganan muscle fatigue akut. Kondisi ini ditandai dengan otot terasa lelah, berat, dan performa menurun setelah aktivitas fisik. Penanganan pertama dilakukan dengan eflorasi cepat selama 1 hingga 2 menit untuk membantu membersihkan sisa metabolit pada otot. Selanjutnya yaitu dilakukan compression pumping pada belly otot selama 30 hingga 45 detik. Teknik ini membantu meningkatkan aliran darah dan mempercepat recovery otot. Kemudian dilakukan elevasi pada anggota gerak untuk membantu memperlancar aliran darah. Sekian video dari saya atas penanganan kram dan muscle fatigue otot akut. Terima kasih. Halo semuanya, kali ini saya akan mempraktikkan manajemen cedera ringan di lapangan pada fase intra-event atau saat pertandingan berlangsung. Jika atlet mengalami cedera akut yang ringan, terapkan prinsip POLIS. Yang pertama adalah protection, lindungi cedera dari benturan lanjutan. Kemudian optimal atau loading, gerakan sendi secara bertahap dan aman tanpa memperburuk cedera. Yang ketiga adalah ice atau kompres,
dingin selama kurang lebih 10 hingga 15 menit untuk mengontrol peradangan. Visualnya mungkin seperti ini pada bagian yang bengkak atau yang sakit. Kemudian yang ketiga ada compression dengan balutan dengan perban elastis untuk mengurangi pembengkakan. Mungkin misalnya dililitkan gini jika ada yang cedera. Kemudian yang terakhir ada elevation, posisikan area yang cedera di atas level jantung. Mungkin kayak kaki atau tangan di atas gini di sangga gini, bisa menggunakan tas jika urgent. Jangan pernah melakukan massage jika menemui kondisi berikut. Yang pertama, cedera akut dengan inflamasi aktif di bawah 72 jam, dugaan patah tulang atau dislokasi sendi, kemudian cedera ligamen berat atau sprain grade 2 dan 3, serta nyeri yang tidak diketahui pasti penyebabnya. Jadi kesimpulannya, lakukan koordinasi dengan dokter, tim, atau sebelum melakukan manipulasi pada cedera. Terima kasih dan salam olahraga. Halo Mas. Halo. Ini Mas. Apa, Mas? Tolong cekin Mas, kaki kita rasa sakit ya. Bagian mana Mas yang paling sakit? Bagian otot betis sama hamstringnya. Oh, keluhannya itu terasa sejak kapan Mas? Tadi Mas menit 35 menitan. Oh ya udah, coba berbalik ke atas dulu Mas. Saya cek dulu. Oke.